Halo, selamat datang di channel Blindside. Sebelum saya mulai, saya mau ngucapin terima kasih terlebih dahulu untuk para penonton yang sudah menonton video ini dan video-video saya yang lain. Untuk para subscriber, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Saya juga mau kasih info untuk para subscriber yang suka membaca, bisa mengunjungi website kami di alamat blindsidetrail.my.id. Link sudah saya sertakan di deskripsi. Di sana kalian bisa membaca seputar cerita kriminal, sejarah, misteri, dan luar angkasa. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran urusan. Terima kasih juga untuk kritik dan sarannya, karena semua itu berharga untuk kemajuan channel ini. Pada tahun 1999, di Pennsylvania, seorang wanita ditemukan tergeletak bersimbah darah di lantai dapurnya sendirian. Apakah ini disengaja atau tidak? Langsung saja simak cerita lengkapnya. Bagian 1, latar belakang. Williamsport adalah kota kecil yang terletak di Lycoming County di bagian utara tengah Pennsylvania. Jaraknya sekitar 130 km sebelah utara ibu kota negara bagian Harrisburg. Kota ini dikenal sebagai tempat kelahiran Little League Baseball dan menjadi tuan rumah seri dunia Liga Kecil tahunan. Williamsport juga merupakan tempat pemberhentian kereta api bawah tanah dari tahun 1830 hingga 1865. Terdapat beberapa rumah persembunyian di Lycoming County yang digunakan untuk mengangkut para budak Afrika Amerika dari selatan ke utara dan Kanada. Pada malam hari di tanggal 15 Januari tahun 1999, pukul 22:10, Miriam Iles yang berusia 47 tahun kontak telepon dengan teman-temannya yaitu Mary Dixon dari Clancy, Montana. Mereka sudah melakukan panggilan itu selama 25 menit. Lalu Mary mendengar suara seperti pecahan kaca dari sambungannya. Kemudian ia mendengar Miriam berkata, "Oh Tuhan!" Diikuti dengan erangan keras. Mary terus bertanya apakah Miriam baik-baik saja, tetapi tidak ada jawaban. Mary berpikir mungkin ada pihak ketiga yang telah menyadap saluran teleponnya dan karena itu dia tidak bisa lagi berkomunikasi dengan temannya. Jadi dia menutup telepon dan segera menelpon Miriam kembali, tetapi tak bisa. Mary kemudian berpikir mungkin saluran telepon terputus karena badai salju yang melanda daerah Williamsport. Mary kembali menelpon Miriam keesokan paginya dan kali ini ia mendapatkan mesin penjawab Miriam. Ia meninggalkan pesan agar Miriam menelponnya kembali. Pada hari Minggu tanggal 17 Januari, Susan Van Fleet merasa khawatir ketika Miriam tidak datang ke gereja hari itu. Miriam adalah direktur pendalaman Alkitab di gerejanya dan anehnya Miriam tidak menghubunginya atas ketidakhadirannya. Miriam dikenal sebagai orang yang sangat rendah hati. Dia menyumbangkan waktunya untuk kegiatan komunitas dan selalu dapat diandalkan. Sepulang dari gereja, Susan dan suaminya Dwayne memutuskan untuk pergi ke alamat Miriam's di 24 and 40 Sheridan Street untuk memeriksanya. Setibanya di sana, mereka melihat koran lokal di beranda rumahnya dan surat di kotak suratnya. Ketika mereka membunyikan bel pintu, anjing Miriam mulai menggonggong, tetapi tidak ada yang membukakan pintu. Dwayne memutuskan untuk berkeliling ke bagian belakang rumah. Ketika ia mendekati jendela dapur belakang, ia dapat melihat Miriam terbaring di lantai dapur. Dwayne segera kembali ke istrinya dan menceritakan apa yang dilihatnya dan merasa bahwa Miriam sudah meninggal. Susan segera menelpon 911. Ketika ambulans tiba, Dwayne membawa mereka kembali ke sekitar rumah Miriam dan menunjukkan kepada mereka lubang di jendela. Bagian 2, misteri penembakan. Ketika polisi negara bagian Pennsylvania, William Holmes tiba di 24 and 40 Sheridan Street, ia disambut oleh petugas Bonnell dari Departemen Kepolisian Montoursville dan Departemen Pemadam Kebakaran Loyalsock Township. Semua pintu eksterior kediaman Miriam terkunci saat diperiksa. Kelompok tersebut hanya bisa masuk ke dalam rumah dengan membuka paksa pintu belakang garasi. Miriam Iles dinyatakan telah meninggal dunia. Dia tergeletak di lantai dapur dengan telepon nirkabel tergeletak di antara kepala dan bahunya. Petugas Holmes melihat pecahan kaca di atas meja dekat jendela dan lubang peluru di jendela itu.
Para penyelidik memulai pencarian di rumah dan area di sekitarnya. Rumah Miriam membelakangi selokan yang penuh dengan semak belukar. Trooper Kirkendall menemukan jejak di salju tebal di sebelah selatan kediamannya di sepanjang batas rumahnya. Jejak-jejak itu mengarah ke sebuah pohon kecil yang terletak sekitar 73 kaki menghadap ke ujung selatan rumah Miriam. Mengikuti jejak mengarah ke tanggul di rumah tetangga sebelah, lalu kembali ke tanggul di belakang rumah Miriam. Mereka akhirnya pergi ke selokan bersemak belukar yang ada lapangan tenis berpagar di bagian belakang. Setelah melakukan beberapa penyelidikan, para polisi berteori ketika kita berdiri di dapur Miriam dan melihat keluar jendela dapur tempat peluru masuk, kita akan melihat pohon kecil berdiameter 8 inci di tepi selokan. Ketika Trooper Kirkendall berdiri di dekat pohon kecil itu, dia melihat satu jejak kaki berukuran 33 cm. Jejak kaki itu sejajar dengan pohon yang berjarak sekitar 1 kaki dan berada di atas tanggul. Trooper Kirkendall yang merupakan seorang instruktur senjata api merasa penembaknya pasti tidak kidal. Seseorang biasanya akan menjulurkan kaki kirinya untuk menembak dengan tangan kanan dan sebaliknya jika seseorang menembak dengan tangan kiri. Dia juga mencatat jika dari tempat yang tepat inilah kita dapat melihat langsung ke jendela dapur Miriam tanpa adanya semak belukar yang tersebar di sepanjang tanggul. Trooper Kirkendall merasa bahwa jejak kaki yang ia temukan menunjukkan jika seseorang telah berjalan ke pohon kecil tersebut dan satu orang lagi pergi dengan cara yang sama dengan menyusuri jalur yang sama, meninggalkan area di dekat lapangan tenis. Samuel Land, seorang ahli patologi forensik, melakukan otopsi terhadap Miriam pada tanggal 18 Januari tahun 1999. Dia menyimpulkan bahwa Miriam meninggal karena luka tembak di punggung kiri atas yang mematahkan tulang rusuk samping kirinya. Ketika peluru terpecah-pecah memasuki tubuhnya, peluru tersebut menyebabkan kerusakan pada kantong yang mengelilingi jantung, aorta, dan lobus atas paru-parunya yang menghancurkan banyak organ. Dr. Land berpendapat bahwa Miriam akan meninggal dalam hitungan detik hingga menit setelah ditembak. Suara terengah-engah atau mengi yang didengar Mary Dixon kemungkinan besar adalah detak jantung. Ketika seseorang sekarat, jantung atau paru-parunya akan mulai terisi cairan. Ketika seseorang menarik nafas, cairan tersebut bercampur dengan udara dan mengeluarkan suara gemericik. Ketika mereka mengeluarkan udara dan darah, suara yang keluar adalah suara seperti bunyi derik atau mengi. Dr. Land merasa bahwa Miriam mampu membuat pernyataan, "Oh Tuhan," karena ia masih memiliki udara di dalam paru-parunya. Namun, ia meninggal tak lama kemudian. Bagian 3. Kehidupan pernikahan Miriam. Miriam Iles pernah menikah dengan Dr. Richard Iles. Namun, saat ini mereka sedang dalam proses perceraian. Miriam dan Richard bertemu pada tahun 1991 di Pusat Medis Universitas saat Dr. Iles sedang menjalani program residensi di bidang bedah jantung. Miriam bekerja di pusat medis sebagai ahli perfusi. Ahli perfusi adalah tenaga kesehatan profesional yang bekerja dengan mesin bypass kardiopulmoner atau mesin jantung paru selama operasi jantung yang menjaga aliran darah dan mengatur oksigen serta karbon dioksida dalam darah pasien. Keduanya berpacaran selama sekitar 1 tahun sebelum mereka menikah dan kembali ke York, Pennsylvania, tempat Dr. Iles berasal. Dr. Iles mendapatkan pekerjaan di rumah sakit York sebagai ahli bedah kardiotoraks, tetapi tidak bertahan lama karena dia merasa sekelompok ahli bedah lainnya tak menginginkannya, sehingga dia mengambil pekerjaan di Susquehanna Health Systems pada bulan November tahun 1994 di Williamsport. Pada tahun itu, Dr. Iles dan Miriam memiliki anak tunggal. Richard Iles Jr. dikenal sebagai Richie. Dia berusia 5 tahun pada saat perceraian mereka. Miriam telah meninggalkan pekerjaannya sebagai perfusionis ketika Richie berusia 2 tahun untuk merawatnya. Pada tahun 1998, pernikahan Dr. Iles dan Miriam berada dalam masalah. Keduanya mencari pengacara. Dr. Iles mengklaim bahwa pasangan ini secara resmi telah berpisah pada tanggal 20 Februari ketika Miriam melakukan perjalanan ke Atlanta, Georgia dengan Richie untuk mengunjungi keluarga. Teman-temannya melaporkan bahwa Dr. Iles adalah seorang suami yang sangat suka mengatur
dan berusaha mengendalikan Miriam dan sangat mudah marah jika segala sesuatunya tidak sesuai dengan harapannya. Miriam juga percaya bahwa suaminya berselingkuh dengan salah satu asistennya. Pada saat itu Richie masih berusia 4 tahun dan Miriam khawatir tentang hak asuh dan masalah keuangan. Pasangan ini memiliki rekening bank bersama yang cukup besar. Pengacara Miriam mengarahkan Miriam untuk menarik semua uang tersebut. Miriam yang merasa tidak nyaman melakukannya hanya mengambil setengahnya, sekitar $300.000. Ketika Dr. Iles mengetahuinya, ia datang ke bank dengan sangat marah dan akhirnya menutup rekening bersama tersebut dan membuka rekening atas namanya sendiri. Sebagai pembalasan, Dr. Iles mengajukan hak asuh atas Richie. Selain itu, dia ingin tetap tinggal di rumah perkawinan dengan semua harta bendanya. Pengacara Miriam mengajukan petisi balasan atas namanya. Miriam memutuskan untuk pindah dari rumah perkawinan untuk menjauh dari Richard karena dia menolak untuk pergi. Dia melakukannya pada akhir Maret tahun 1998 dan menyewa rumah di Sheridan Street. Pada bulan Mei tahun 1998, kedua pasangan Iles menghadiri sidang terkait tunjangan anak dan tunjangan suami atau istri. Miriam menceritakan kepada teman-temannya bahwa ia takut dengan apa yang akan dilakukan Richard jika ia harus membayar tunjangannya. Perintah sementara dikeluarkan pada tanggal 22 Mei dan mengharuskan Dr. Iles membayar $1.150 per bulan untuk tunjangan anak dan $7.620 untuk tunjangan suami istri per bulan dan berlaku surut sejak tanggal 27 Mei tahun 1998. Pada bulan Juli, Dr. Iles mengklaim bahwa Miriam tidak berhak atas tunjangan suami istri karena ia secara sukarela meninggalkan rumah mereka untuk mengunjungi keluarga. Miriam sebagai gantinya memberikan bukti bahwa Dr. Iles berselingkuh. Keduanya mengajukan pengecualian atas perintah tersebut dan pada tanggal 31 Agustus, sebuah perintah dikeluarkan yang memberikan hak kepada Miriam untuk mendapatkan tunjangan anak sebesar $5.506 per bulan dan tunjangan suami istri sebesar $7.840.000 per bulan. Ini merupakan penghargaan terbesar yang pernah diberikan di Lycoming County pada saat itu. Pada awal bulan Oktober, pengacara Dr. Iles menghubungi pengacara Miriam yang mengindikasikan bahwa Dr. Iles ingin menyelesaikan perceraian mereka dan mengklaim bahwa Miriam hanya mengulur-ngulur waktu untuk terus menerima dukungan. Semua ini tampaknya mencapai puncaknya pada tanggal 7 Januari tahun 1999 ketika sidang dengar pendapat diadakan untuk membahas berbagai petisi mereka. Suasana saat itu cukup panas, lalu 1 minggu setelah sidang tersebut, Miriam Iles ditembak mati di dapurnya. 4 hari kemudian, pengacara Dr. Iles akan menghubungi kantor hubungan domestik Lycoming County meminta untuk menghapus lampiran gaji yang selama ini ada di gaji Dr. Iles, juga untuk menghentikan tunjangan anak dan pasangan karena Miriam sudah meninggal. Pada tanggal 17 Januari, Trooper Dean Benedict yang bekerja sama dengan unit forensik Montoursville menemukan benda hitam yang tampak seperti peredam suara di dalam area dekat lapangan tenis. Dia telah menelusuri kembali jejak kaki saat mereka menjauh dari tempat kejadian. Dia juga mencatat bahwa tidak ada jejak kaki di dalam lapangan tenis dan merasa bahwa benda itu dilemparkan melewati pagar ke lapangan. Peredam suara tersebut dikirim ke Laboratorium Kejahatan Negara bagian Pennsylvania dan dipecah untuk mengetahui komponen-komponennya. Peredam suara itu terbuat dari pipa PVC yang dilapisi dengan cat berbintik-bintik dengan bahan pengisi penyerap. Bahan itu mengelilingi bagian dalam peredam dan kawat dengan 2 tutup ujung. Peredam suara memiliki 73 lubang di dalamnya dan tujuan dari lubang-lubang itu adalah untuk memungkinkan gas propelan keluar. Hasilnya positif, terdapat jejak timbal. Hal ini menunjukkan bahwa proyektil timah telah melewatinya. Sekitar jam 5 sore pada tanggal 17 Januari, polisi negara bagian menemui Dr. Richard Iles di kediaman Van Fleet. Dr. Iles menyatakan bahwa dia dan putranya yang berusia 5 tahun, Richie, telah kembali ke daerah tersebut setelah mengunjungi Honeybrook dan Downingtown pada akhir pekan. Dia pergi ke rumah Miriam untuk mengembalikan putra mereka dan saat itulah dia mengetahui tentang kematian Miriam. Pada awalnya, Dr. Iles terlihat marah,
Tetapi dalam waktu 5 menit, sikapnya berubah di hadapan para detektif dan dia sangat serius dalam memberikan tanggapan. Polisi negara bagian Holmes mencatat ketika Dr. Iles diberitahu tentang pembunuhan istrinya, dia tak terlihat khawatir. Dia malah bertanya, apakah ada bukti yang ditemukan? Bagian 4. Alibi Dr. Iles. Iles mengatakan kepada polisi bahwa dia tiba di rumah Miriam sekitar pukul 17 pada hari Jumat untuk menjemput Richie di akhir pekan. Dia telah merencanakan untuk pergi selama akhir pekan ke kabinnya untuk bermain mobil salju atau mengunjungi saudara perempuannya yang tinggal di Honeybrook atau ke rumah saudaranya di Downingtown. Setelah meninggalkan rumah Miriam, dia pergi ke kantornya untuk menyelesaikan beberapa dokumen dan kemudian pergi ke Burger King untuk makan malam dan tiba di rumah antara pukul 18:30 sampai 19:00. Dia kemudian membawa Richie ke rumah ayahnya yang juga berada di Downingtown dan pulang sekitar pukul 21:30. Kondisi jalan licin karena es dan keduanya berhenti di McDonald's di Lewisburg ketika Richie berkata lapar. Penyelidikan selanjutnya menunjukkan bahwa tidak ada curah hujan di wilayah Williamsport sejak Jumat malam dan tidak ada curah hujan hingga tanggal 16. Hal ini juga terjadi di daerah Selinsgrove dan Harrisburg. Badai salju yang melanda negara bagian ini berakhir pada pagi hari tanggal 15 Januari antara pukul 10:15 hingga 11:30. Catatan menunjukkan bahwa badai tersebut memiliki pembersihan yang lebih sulit karena hujan beku dan hujan es yang turun sebelumnya. Karena kondisi jalan yang memburuk, Dr. Iles memutuskan untuk menginap di sebuah hotel di suatu tempat di sebelah selatan Selinsgrove. Dia menelpon saudara perempuannya, Sue, melalui telepon genggamnya dan memberitahukan rencananya sekitar pukul 11:30 malam. Dr. Iles mengatakan kepada para penyelidik bahwa ia tidak dapat menemukan hotel yang cocok hingga ia mencapai daerah Harrisburg dan tiba di Hampton Inn di Route 283 dan sampai sekitar pukul 1 dini hari. Pada hari Sabtu, Dr. Iles dan Richie tinggal di rumah saudara perempuannya dan pada hari Minggu pagi dia pergi ke rumah ayahnya di Downingtown dan tiba kembali di Williamsport sekitar jam 4 sore dan kemudian ke rumah Miriam yang tiba pada jam 4:50 sore. Polisi ingin berbicara dengan Richie, tetapi Dr. Iles menginginkan seorang psikolog anak untuk hadir saat mereka melakukannya, sehingga mereka tidak dapat menanyainya pada malam itu. Pertemuan lain dengan Dr. Iles dilakukan pada tanggal 10 Februari tahun 1999, kali ini di kantor pengacara Dr. Iles. Wawancara ini difokuskan pada rincian lebih lanjut mengenai perjalanannya keluar kota pada hari Jumat, termasuk alasan mengapa ia tidak berhenti di salah satu hotel di bendungan Shamokin. Iles mengatakan kepada para penyelidik bahwa dia memang berhenti di Sheridan Inn sekitar pukul 12:20 sampai 12:30 pagi, tetapi kondisinya sangat ramai sehingga dia memutuskan untuk pergi ke Hampton Inn di dekatnya. Iles juga mengatakan kepada para penyelidik jika dia memang memiliki beberapa senjata, termasuk senapan dan senapan dengan berbagai amunisi. Para penyelidik menemukan bahwa perceraian Iles adalah perceraian yang penuh konflik. Mereka menyelidiki uang asuransi jiwa yang dimiliki Dr. Iles untuk Miriam. Perusahaan asuransi jiwa New York mengatakan kepada para penyelidik bahwa Dr. Iles memiliki polis senilai $250.000 untuk Miriam sejak tahun 1994 dan dia adalah satu-satunya penerimanya. Dr. Iles juga memiliki polis senilai $750.000 dengan Miriam sebagai penerimanya. Namun polis tersebut berubah pada tanggal 6 Juli tahun 1998 ketika Dr. Iles mengubahnya menjadi untuk putranya dan kekasihnya saat itu. Karena Dr. Iles adalah anggota dari rencana tersebut, ia dapat mengubah penerima manfaatnya, tetapi Miriam tidak bisa. Dr. Iles juga dapat menghentikan pembayaran premi atas polis Miriam ketika mereka berpisah. Namun ia tidak melakukannya dan tetap membayar premi hingga pembayaran terakhir pada bulan Desember tahun 1998. Polis Miriam masih dalam keadaan baik pada saat ia dibunuh. Iles berusaha mengklaim polis asuransi tersebut pada bulan Februari, namun perusahaan asuransi tidak membayar karena kasus pembunuhan Miriam masih dalam proses investigasi.
para penyelidik menemukan bahwa Dr. Iles telah menghubungi perusahaan pengangkutan untuk mengangkut sampahnya pada hari Senin, tanggal 18 Januari, hanya beberapa hari setelah pembunuhan Miriam. Hari pengambilan sampah biasanya dilakukan pada hari Selasa, tetapi Dr. Iles mengklaim bahwa sampah-sampahnya belum diambil selama berminggu-minggu. Polisi negara bagian Pennsylvania menghubungi petugas pengangkut sampah itu. Namun, mereka dapat melihat sampahnya dari pengambilan tanggal 2 Februari. Para penyelidik menemukan 2 bak terbuka berisi lem super dan sepotong kawat berukuran 20 inci. Pada tanggal 24 Februari, para penyelidik menemukan sebuah laras senapan yang memiliki 6 bekas mata bor. Setelah menemukan itu, para penyelidik memberikan surat perintah penggeledahan terhadap kediaman Dr. Iles pada tanggal 23 Februari tahun 1999, termasuk kabinnya di Potter County, kediaman barunya di Mates Crescent, dan rumah perkawinan sebelumnya di Lemon Drive. Di kediamannya di Lemon Drive, para penyelidik menemukan puing-puing di lantai bengkelnya yang tampak seperti potongan-potongan busa yang dapat mengembang dan pipa PVC di ruang penyimpanan bawah tanah. Di kediaman barunya, para penyelidik menyita sebuah senapan Ruger 22-250 dengan teropong serta berbagai peralatan dan pistol semi-otomatis Beretta kaliber 22. Laras pistol tersebut telah dipotong. Para penyelidik memotret sebuah buku yang mereka temukan di nakas di kamar tidur utama yang berjudul, mereka menulis kalimat mereka sendiri, Manual Analisis Tulisan Tangan FBI. Para penyelidik juga menemukan insulasi busa yang mengembang di kabin Dr. Iles. Sebelum surat perintah penggeledahan dikeluarkan, Dr. Iles menghubungi polisi negara bagian untuk melaporkan bahwa tempat tinggalnya saat ini telah dibobol. Barang-barangnya terlihat seolah-olah telah dipindahkan, tetapi dia menolak untuk meminta polisi negara bagian untuk datang ke kediamannya. Setelah surat perintah dilayangkan, Dr. Iles bercakap-cakap dengan Duane Van Fleet dan mengatakan bahwa ia khawatir dengan apa yang akan ditemukan oleh polisi karena ia merasa ada yang menjebaknya. Bagian 5. Surat Anonim. Pada tanggal 1 Maret tahun 1999, kantor pengacara Dr. Iles menghubungi kepolisian negara bagian Pennsylvania untuk memberitahukan bahwa mereka telah menerima sebuah surat yang ditulis dengan pensil di atas kertas putih biasa. Cap pos pada amplop tersebut bertanggal 27 Februari tahun 1999 dari kantor pos Williamsport. Ini adalah 4 hari setelah surat perintah penggeledahan dilayangkan dan para penyelidik memotret buku analisis tulisan tangan tersebut. Surat itu memiliki cetakan blok dengan penulis anonim yang menyatakan, "Aku menembak Miriam." Ia mengklaim bahwa Tuhan memerintahkan penulis untuk menghabisi orang-orang rasis yang jahat di kota ini, dan penulisnya membuat seolah-olah Dr. Iles telah membunuh Miriam. Surat itu berakhir dengan tulisan, "Prajurit kesetaraan, prajurit Tuhan, prajurit kematian." Bagi para penyelidik, surat tersebut tampaknya telah dihapus dengan sesuatu yang meninggalkan coretan di halamannya. Para penyelidik juga menemukan sehelai rambut yang menempel pada surat tersebut. Tidak ada sidik jari yang ditemukan saat diproses, dan para penyelidik merasa bahwa itu mungkin merupakan tujuan dari mengelap surat tersebut karena hal itu akan menghilangkan sidik jari yang tertinggal di atas kertas. Pada tanggal 4 Mei tahun 1999, pengacara Dr. Iles menerima surat anonim lainnya dengan cap pos tanggal 3 Mei. Jika surat pertama berupa selebar kertas dengan tulisan di kedua sisinya, kali ini surat tersebut terdiri dari 2 halaman terpisah. Keduanya ditujukan kepada pengacara Dr. Iles dan keduanya ditulis dengan pensil dengan huruf balok. Surat itu berisi, Dr. Iles tidak mungkin menjadi pembunuh istrinya yang jahat. Pengirim surat itu juga menuliskan sindiran pada polisi dengan tulisan, kecerdasan yang unggul dan telah menipu para penyelidik. Penulis menyombongkan diri bahwa ia memiliki gelar sarjana dan fasih dalam beberapa bahasa dan IQ-nya lebih tinggi dari petugas polisi manapun. Penulis tersebut kemudian mengklaim bahwa dia menyesal telah menghancurkan hidup dokter itu. Tidak berhenti sampai di situ,
Ia menulis tentang kawat yang disebutkan di koran lokal ketika sampah Dr. Iles digeledah yang ternyata cocok dengan bahan peredam suara. Aku memiliki akses bebas ke rumahnya ketika dia sedang berlibur dan menggunakan banyak perlengkapannya untuk membuat peralatanku. Sebagai penutup, dia menulis bahwa ini akan menjadi surat terakhirnya karena dia akan pindah keluar daerah. Seperti biasa, surat itu berisi akhiran, Shoulder of God, Shoulder of Equality, Shoulder of Death. Dalam surat kedua, penulis berbicara lebih banyak tentang dirinya sendiri dengan deskripsi yang mirip dengan rekam medis Dr. Iles, Dr. Nishe Zama, yang dikesampingkan sebagai orang yang terlibat dalam pembunuhan tersebut dan memiliki alibi yang sangat kuat untuk saat itu. Sekali lagi, tidak ada sidik jari yang ditemukan pada surat tersebut. Mengingat foto-foto buku di nakas, para penyelidik mendapatkan salinannya dan mencatat beberapa saran dalam buku tersebut yang tampaknya sesuai dengan surat-surat anonim itu. Surat-surat yang dicetak dengan pensil tidak tahan terhadap pengujian kimiawi dan huruf-huruf yang dicetak dengan tangan sulit untuk dibandingkan dengan sampel tulisan lainnya. Buku ini juga memberikan skenario kasus yang memiliki kemiripan dengan kasus Miriam. Istri dibunuh, suami menjadi tersangka, dan sebuah surat anonim yang ditulis dengan melibatkan orang lain. Bagian 6. Penangkapan Dr. Iles. Pada tanggal 4 Januari tahun 1999, seorang nelayan yang sedang mencari ikan kecil di sebuah sungai di daerah Williamsport Selatan di Route 15 dan Silver Spring Road menemukan senapan kecil yang terisi penuh tergeletak di sepanjang dasar sungai. Route 15 adalah jalan yang sama yang dilalui Dr. Iles pada malam pembunuhan Miriam. Pria itu melepas klip tersebut dan segera membawanya ke polisi. Kemudian dia menunjukkan kepada mereka di mana dia menemukan senapan itu sekitar 15-20 meter dari jalan di tepi sungai. Senapan itu sendiri adalah senapan buas 23D langka yang terakhir kali dijual pada tahun 1949. Klip untuk senapan itu adalah kaliber 22 Hornet yang merupakan kaliber yang tidak biasa dan selaras senapan telah digergaji. Karena lokasi senjata tersebut berada di wilayah polisi negara bagian, senapan tersebut diangkut ke barak dan dijadikan barang bukti. Ketika para penyelidik mengetahui penemuan senapan itu, mereka memeriksa senapan tersebut untuk mengetahui apakah senapan itu berhubungan dengan pembunuhan Miriam. Mereka menentukan bahwa kaliber peluru itu sama dan peluru yang dikeluarkan dari Miriam dan peluru di dalam klip berasal dari jenis timah yang sama dan konsisten dengan pembuatannya yang dilakukan bersama-sama. Senapan tersebut ketika ditemukan telah sengaja diubah dengan laras yang telah digerinda dan memiliki banyak bekas bor di seluruh bagiannya dan nomor serinya telah dilenyapkan. Gagang senapan juga tampak memiliki bekas gerinda. Namun, peredam suara yang ditemukan dapat dengan mudah masuk ke dalam laras. Sekrup yang turun untuk mengunci peredam suara pada tempatnya sangat cocok, yang berarti bahwa senapan ini bisa jadi adalah senjata pembunuh. Para penyelidik menguji coba senjata tersebut dengan menggunakan peredam suara replika dan membuat skenario di mana target siluet berjarak 75 kaki dari tempat senjata tersebut akan ditembakkan, dan polisi berhasil mengenai target di area yang sama di mana Miriam ditembak. Pada tanggal 4 Januari tahun 2000, polisi negara bagian Pennsylvania menemui saudara perempuan Joseph Kowalski yang memiliki hubungan dekat dengan Dr. Iles dan menyebutnya sebagai Paman Joe. Iles mengaku kepada Duane Van Fleet bahwa Paman Joe adalah ayahnya. Disebutkan juga dalam berbagai artikel bahwa Paman Joe mungkin adalah ayah baptisnya. Paman Joe adalah seorang pembuat senjata di militer dan bekerja dengan senjata sepanjang hidupnya, tetapi sayangnya Paman Joe meninggal pada musim panas tahun 1998 setelah memberikan sebagian besar senjatanya kepada saudara perempuannya. Setelah pertemuan itu, polisi diberikan daftar senjata yang dimiliki Paman Joe dan sebuah foto yang menunjukkan Paman Joe memegang senapan di satu tangan dan Groundhog di tangan lainnya. Senapan dalam foto tersebut senapan Savage model 23D. Tampak seperti model yang sama dengan senapan yang ditemukan di Silver Springs Road dekat Route 15. Ketika membandingkan daftar tersebut dengan senjata yang ditemukan dalam pencarian di rumah Dr. Iles, senapan Savage model 23D tidak termasuk di dalamnya.
Pada bulan Desember tahun 2002, sebuah surat perintah penangkapan diperoleh untuk Dr. Iles yang sekarang tinggal di negara bagian Washington di Spokane. Dr. Iles bekerja sebagai dokter bedah plastik karena ia tidak dapat menemukan pekerjaan sebagai dokter bedah kardiotoraks karena seseorang mengirimkan clipping pairs kepada calon pemberi kerja tentang penyelidikan pembunuhan istrinya. Setelah penangkapannya, surat perintah penggeledahan diperoleh untuk kediaman barunya di mana komputer Dr. Iles dijadikan barang bukti. Selama penggeledahan komputer tersebut, para teknisi menemukan sebuah naskah yang belum selesai berjudul Tembakan Jantung, Pembunuhan Istri Seorang Dokter dengan penulis yang terdaftar sebagai Richard W. Iles. Naskah tersebut membahas tentang tersangka potensial dalam pembunuhan Miriam serta apa yang dipikirkan oleh si pembunuh yang beberapa kali menunggu di luar rumah Miriam. Menunggu kesempatan yang tepat dan itu terjadi pada kunjungan ke-7. Kejadian lain tidak berjalan lancar seperti saat anjing-anjing Miriam mulai menggonggong tepat ketika si pembunuh hendak membidik. Manuskrip tersebut juga mencatat bahwa si pembunuh telah mengambil langkah-langkah untuk mengusir polisi dan bahkan menggambarkan penembakan Miriam oleh si pembunuh. Iles menulis dalam naskah tersebut jika si pembunuh telah menyandarkan senapan di dahan pohon, sementara Miriam berbicara di telepon sebelum menembaknya. Dia kemudian mengambil waktu 10 menit untuk melarikan diri dari daerah tersebut dengan mobilnya yang diparkir di jalan, sambil mengucapkan selamat kepada dirinya sendiri dan merasakan katarsis orgasme untuk misi lain yang berhasil dilakukan dengan baik. Naskah itu sendiri hanya terdiri dari 2 bab, yaitu Chapter 1, The Shot No One Heard, dan Chapter 2, The Road to Williamsport. Pada tanggal 24 Maret tahun 2003, Polisi Negara Bagian kembali menggeledah area di Silver Springs Road di mana senapan tersebut ditemukan dan saat itulah mereka menemukan sepasang sepatu Keds Reebok ukuran 14. Sepatu Keds itu ditemukan sekitar 2 atau 10 mil dari tempat senapan ditemukan. Pola sol sepatu Keds itu mirip dengan jejak yang ditemukan di salju di lokasi pembunuhan Miriam. Sol sepatu itu berukuran 13 inci dengan panjang yang sama dengan yang ditemukan di TKP. Dr. Iles mengenakan sepatu ukuran 9,5 sampai 10. Selama penyelidikan, berbagai rambut ditemukan pada barang bukti. Sebuah rambut ditemukan menempel pada lem surat anonim kedua. Rambut juga ditemukan pada peredam suara. Selain itu, sebuah rokok ditemukan di tempat kejadian. Meskipun tidak ada rambut yang menempel, tetapi DNA-nya tidak cocok dengan DNA lain yang diekstraksi dari berbagai rambut. Para penyelidik memiliki 5 potongan DNA yang tidak cocok satu sama lain dan tidak ada yang cocok dengan Dr. Iles, sehingga mereka menyimpulkan bahwa seseorang sedang menanam bukti. Bagian 7. Keadilan bagi Miriam. 5 tahun setelah pembunuhan Miriam, Dr. Richard Iles diadili atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Jaksa memaparkan kasus mereka tentang apa yang terjadi pada malam pembunuhan Miriam. Setelah Dr. Iles menjemput Richie dan sebelum kembali ke rumah Miriam, dia memberinya minuman yang dicampur obat yang membuatnya tidak sadarkan diri. Dia kemudian memarkir kendaraannya di belakang lembah berhutan dan lapangan tenis, lalu berjalan menuju tanggul di belakang rumahnya. Jaksa dan penyelidik percaya bahwa kesalahan fatal Dr. Iles adalah dia tidak melihat jika Miriam sedang menelpon, karena itu dapat menunjukkan waktu kematiannya secara tepat. Setelah menebaknya, Dr. Iles menjatuhkan rokok di tempat kejadian yang mengandung DNA orang lain. Dia kemudian memutar peredam suara dan memasukkan 3 rambut ke dalamnya. Tidak ada yang cocok dan melemparkan peredam suara ke lapangan tenis yang tertutup salju. Motifnya adalah pertarungan hak asuh atas Richie dan tidak ingin membayar tunjangan kepada Miriam. Di persidangan, negara memanggil Catherine Fosdick sebagai saksi dan menanyakan tentang hubungannya dengan Dr. Iles. Catherine bertemu Dr. Iles pada tahun 1992 ketika dia sedang berlatih untuk menjadi perfusionis dan pada tahun 1995, Miriam menghubunginya tentang pekerjaan di rumah sakit Williamsport. Pada bulan Februari tahun 1998, Dr. Iles memberitahu Catherine bahwa dia dan Miriam telah berpisah dan pada bulan Maret tahun itu, keduanya memulai hubungan dan pindah bersama pada Mei atau Juni tahun 1998. Setelah pembunuhan Miriam,
Dr. Iles mengatakan kepadanya bahwa dia merasa seseorang memiliki dendam terhadapnya dan bahwa hidupnya dalam bahaya. Catherine meminta agar Dr. Iles menyalakan alarm dan sistem keamanan di rumah mereka karena dia takut. Dr. Iles menolak dengan mengatakan bahwa mereka akan segera pindah dan dia akan menyalakan alarm di rumah baru mereka. Dr. Iles juga menyatakan bahwa dia takut akan ditangkap atas pembunuhan istrinya meskipun dia sudah membuat beberapa surat anonim untuk mengelabui polisi. Pada bulan Juni tahun 1999, Catherine dan Dr. Iles melakukan perjalanan ke Harrisburg, Pennsylvania untuk bertemu dengan pengacara William Kostopoulos, di mana Kostopoulos memberikan Dr. Iles sebuah kertas yang berisi daftar negara dengan perjanjian ekstradisi. Pada saat itu juga Dr. Iles mendapatkan paspor untuk putranya Richie dan membeli sebuah buku berjudul How to Hide Your Assets and Disappear. Pada bulan Juli tahun 1999, Dr. Iles mengaku pada Catherine bahwa dia telah memberi obat pada Richie setelah mereka kembali ke daerah tersebut pada malam pembunuhan Miriam karena dia sangat rewel. Pada tanggal 31 Juli tahun 1999, pasangan tersebut menikah. Tetapi pernikahan itu hanya bertahan 2 tahun sebelum mereka bercerai. Setelah persidangan 5 minggu, juri berunding selama 2,5 hari dan kembali dengan putusan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama pada tanggal 20 Februari tahun 2004. Dr. Iles dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Awalnya, juri melaporkan bahwa mereka menemui jalan buntu, tetapi hakim memerintahkan mereka untuk melanjutkan perundingan sebelum akhirnya mencapai putusan. Ada salah satu juri yang masih ragu jika senapan itu bisa dikaitkan dengan Dr. Iles. Setelah juri itu membaca ulang transkrip kesaksian tentang bagaimana Dr. Iles mewarisi senapan tersebut pada musim panas sebelum pembunuhan Miriam, dia menjadi yakin. Seminggu setelah vonisnya, Dr. Iles mencoba bunuh diri dengan mengiris pergelangan tangannya dengan penjepit kertas di penjara Kabupaten Lycoming, namun aksinya itu gagal. Saat ini, Dr. Richard Iles ditempatkan di lembaga pemasyarakatan negara bagian di Erie, dan tampaknya dia menghabiskan waktunya di balik jeruji besi dengan rasa tak terima. Begitulah akhir dari kisah Miriam Iles. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.